Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi terkait teks cerpen. Karena pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Sebelumnya, Ibu sudah menyiapkan materi beserta teks cerpen tersebut. Selanjutnya, sebelum itu Ibu akan bercerita sepenggal kisah mengenai persahabatan yang manis antara tikus dan kucing. Kalian simak baik-baik ya. Pada suatu hari, di rumah gadis yang bernama Kejora, hiduplah seekor kucing berwarna putih dengan bermata biru. Kucing tersebut bernama Snow. Hingga pada suatu saat, Snow melihat ada tikus besar sedang mencuri makanan di lemari makan milik Kejora. Karena merasa tidak terima makanan majikannya diculik, kemudian Snow marah dan mengajak si tikus berkelahi. Maka terjadilah perkelahian yang hebat antara tikus dan Snow. Hingga pada suatu saat, mereka berdua sudah tidak berkelahi lagi dan saling baik antar satu sama lain. Hingga pada saat itulah timbul benih-benih persahabatan yang manis antara Snow dan tikus. Kalian tahu tidak? Dalam sebuah teks cerpen tersebut mengandung unsur-unsur, ciri intrinsik dan strukturnya. Di sini Ibu akan menjelaskan. Sebelumnya kalian paham belum? Apa sih teks cerpen? Teks cerpen itu sendiri ialah sebuah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif, di mana menceritakan atau mengisahkan sebuah kisah yang dialami oleh seorang atau lebih dari seorang tokoh disertai dengan berbagai konflik. Cerpen sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, terdiri kurang dari 10.000 kata. Selesai dibaca sekali duduk, yang mana kita hanya membaca sedikit, membutuhkan waktu yang sedikit, seperti itu. Bersifat fiktif, memiliki satu alur, dan isi ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Pada sebuah teks cerpen memiliki struktur. Apa saja ya kira-kira strukturnya? Di sini Ibu akan menjelaskan 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari sebuah cerita yang akan kita ceritakan. Abstrak ini bersifat ada atau tidak ada. Seperti itu. Yang kedua, orientasi. Yang mana di sini berhubungan seperti latar tempat, suasana, dan waktu. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi itu sendiri ialah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi itu sendiri di mana konflik yang terjadi pada cerpen tersebut menuju pada klimaks. Klimaks itu puncak. Yang selanjutnya ialah resolusi. Resolusi itu merupakan solusi yang akan dicapai atau terjadi di akhir puncak atau masalah tersebut. Dan struktur yang terakhir ialah koda. Koda ini biasanya terdapat amanat, karena dalam koda ini biasanya sang penulis atau pencerita menjelaskan amanat apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelas ini ke dalam 5 kelompok, di mana dari masing-masing kelompok tersebut silakan kalian bertukar pikiran. Untuk apa, Bu? Untuk agar Ibu bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian atas materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi, kalian boleh menanya, boleh bertanya, dan boleh memberikan jawaban. Kita tadi sudah belajar, sudah memahami. Berarti kalian sudah mengamati, sudah mendengarkan, sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, kalian mencoba untuk menyimpulkan atau mempresentasikan di hadapan teman-teman kelompok kalian sendiri. Setelah itu, Ibu akan mengunjungi kalian satu-satu dan bertanya, adakah yang belum difahami? Jika ada, mari kita ulangi lagi belajar bersama-sama sampai kita paham. Di mana pemahaman itu sangat penting bagi kita semua. Terima kasih.